usahakan disimpan, dikubur, atau ditutupi dengan hal-hal yang baik yang kanan, perbuatan-perbuatan yang baik. Terakhir di dalam sholat itu ada namanya salam, salam ke kanan, salam ke kiri, itu wajib karena itu rukun. Kalau tidak salam ke kanan batal sholatnya. Kalau tidak salam ke kiri tidak apa-apa, tidak batal karena itu sunnah. Tapi kalau ke kanan itu wajib. Apa makna salam? Assalamualaikum, selamat atas kalian. Kalian siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah semua orang yang ada di kanan kita, baik laki, baik perempuan, baik kecil, besar, hidup, mati, mau yang taat, mau yang maksiat, kena dengan salam kita. Assalamualaikum, selamat atas kalian. Tapi begitu selesai sholat, orang yang dia doakan selamat tadi tidak selamat. Artinya dia fitnah, dia musuhi, dia gunjing, dia gibah. Ini berarti tidak sesuai dengan sholatnya. Tadi di dalam sholat dia ucapkan selamat, dia doakan selamat kawannya, tapi kok di luar sholat dia musuhi saudaranya. Nah, ini kan tidak sesuai dengan sholat yang dia lakukan. Inilah yang diancam neraka oleh Allah. Fawailul lil musallin, neraka wail orang-orang yang melalaikan sholat. Atau makna-makna sholat. Lalai itu bukan artinya misalnya asar itu jam 15.00 lalu Anda sholat jam 17, itu bukan lalai namanya. Lalai makna bahasa Arab itu bukan, itu telat. Lalai itu artinya tidak atau mengabaikan makna-makna sholatnya, bukan mengabaikan sholat. Kalau tidak sholat sama sekali lain hukumannya. Ini sholat tapi mengabaikan makna-makna sholat. Jadi saya lanjutkan, alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Nah, pada intinya di sini wa yamna'unal ma'un artinya tidak menolong sesamanya. Jadi harusnya bahwa umat Islam itu menolong sesamanya, terutama dengan zakat fitrah dan dengan perbuatan-perbuatan baik. Mungkin itu pengantar yang bisa saya sampaikan dalam dialog kita pada kesempatan sore hari ini. Dan kita akan mendialogkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan zakat, dengan sodakoh. Jadi namanya banyak, infak, sodakoh, zakat, wakaf, hadiah, hibah, itu ada di dalam Islam. Nah, mana yang kita akan laksanakan silahkan. Terima kasih. Silahkan Bang Aldi. Oke, baik DMC Wal. Itu dia tadi tausiah yang berkenaan dengan zakat ya Wal, di mana zakat ini ada zakat fitrah, kemudian zakat mal dan juga zakat profesi. Yang kadang-kadang di Wal dari ketiga ini ada beberapa yang kadang kita lalai bahkan atau mungkin lupa di Wal. Nah, untuk itu ini bagian dari pengingatan kita di MCPL bagaimana kita mampu untuk menjadi muslim yang taat yang baik di MCPL, yaitu salah satunya dengan membayar zakat. Nah, karena ini bulan puasa, jadi salah satu kewajiban kita itu membayar zakat fitrah di MCPL, di mana zakat fitrah ini menjadi sebuah kewajiban untuk kita sebagai umat muslim, yaitu membayarkan zakat itu sebelum khatib naik mimbar pada saat hari raya Idul Fitri di MCPL, dan akan menjadi sesuatu yang haram jika pembayaran zakat itu sudah melalui atau setelah khatib naik atau turun dari mimbar. Nah, ini bahaya sekali di MCPL. Jadi ketika kita ingin menjadi muslim yang taat yang baik, maka salah satu persyaratan yang sudah kita sebutkan tadi yaitu dengan membayar zakat harus tepat pada waktunya di MCPL. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung di 0811389124. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Ustadz tentang seberapa banyak zakat yang harus kita bayarkan, yaitu kalau untuk uang yaitu sebesar Rp25.000 atau sebagus-bagusnya itu menggunakan makanan pokok yaitu seperti beras yaitu 2,5 kilogram Pak Ustadz ya. Ya, beras, gandum dan sebagainya sebagus-bagusnya. Jadi Anda yang di sore hari ini di MCPL yang lagi kebingungan seperti apa bentuknya dan bagaimana sih cara kita membayar zakat, kemana arahnya, bisa langsung di 0811389124. Tapi setelah yang satu ini kami akan kembali lagi di MCPL tetap di 102.4 Planet DMC, The Power Music Station. Hey, lagi ngayalin apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih?
Ini loh barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Habisnya mau beli di mana coba? Kamu, di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik. Mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko harapan baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu. Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Jadi yuk, kita ke sana beli barang. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon Inoa, sponji, dan spon biasa. Juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194. Bisa juga menghubungi Abah Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru, harapannya orang Bima. Soal harga bisa nego. Ahai. Ada tradisi kecamatan masyarakat Sapi yang memang sudah diteliti oleh para wisatanya, ternyata di sana masih latar belakangnya. Kenapa sih tradisi ini masih disimpan sampai sekarang? DMC People, jangan lupa dengarkan terus Bimanis Culture di setiap hari Jumat dari jam 11 sampai jam 2 yang pastinya bersama Raida dan akan menemani DMC People semua dengan informasi wisata juga informasi adat dan istiadat yang ada di Danang Bojo. MHz Suara DMC. Hai, kita akan ke berita untuk digelaran platform di 19 Januari 2024. Sejumlah bocah di Dongku diterkam anjing suspek. Jaga stabilitas harga pangan. Pemerintah Kota Bima telah menyiapkan upaya ini bertujuan untuk mengendalikan fluktuasi harga, terutama pada bahan pangan pokok, dengan tujuan utama memastikan. Ya, dengarkan niat untuk digelaran platform di hari Senin hingga Sabtu di pukul 10 pagi sampai dengan jam 12 siang di Radio Planet DMC FM 102.4 MHz. Planet DMC 102,4 FM. Baik, DMC People kembali di 102.4 Planet DMC, masih di Sajadah Ramadan DMC People, siaran siraman jiwa dalam dakwah yang akan memantapkan ke santapan rohani kita pada sore ini DMC People sembari kita menunggu waktu berbuka. Ya, tema yang coba kita usung yaitu tentang zakat DMC People, zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, di studio sudah ada Bapak Ustadz Mustafat Umar, merupakan kasih zakat wakaf kantor Depak Kota Bima DMC People yang akan coba membahas dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Di 0811389124 silakan untuk Anda yang bergabung, dan sudah ada yang mencoba untuk bergabung lewat WhatsApp kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara membayar zakat untuk orang-orang yang kehidupannya jauh di bawah garis kemiskinan? Jangan untuk membayar zakat, untuk makan pun sangat susah sekali Pak Ustadz. Ini mohon pencerahannya. Oke, baik, terima kasih untuk Adin yang sudah ikutan bersama kami di nomor WhatsApp. Oke, baik Pak Ustadz, silakan dijawab. Baik, kalau yang ditanya tentang zakat fitrah, ya. Nah gini, jadi zakat fitrah ini sebenarnya tidak punya amil.
Artinya tidak punya amil begini. Misalnya seorang cucu boleh membayar zakat fitrahnya ke neneknya. Oh iya. Ya, termasuk santri murid boleh membayar zakatnya ke gurunya. Kalau zakat fitrah ya. Iya. Nah, cuma karena pemerintah dalam hal ini Basnas ingin menyatukan itu semua, maka disarankan ke Basnas. Tapi seandainya ada, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, secara hukum boleh. Kita tidak boleh melarang juga. Misalnya ada murid mau membayar zakat ke gurunya. Artinya begini, ketika seorang fakir miskin ini mendapat zakat dari orang lain misalnya, lebih dari satu, Iya. maka bisa zakat yang satunya itu dizakatkan kembali sama dia, tidak masalah. Artinya diputar lagi, itu tidak masalah. Misalnya ada dapat dari si A, maka dia berzakat ke si C misalnya, dengan zakat yang tadi, boleh-boleh saja. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali, ya, orang yang zakat ke dia, dan dia juga tidak ada yang ingin harta yang ingin dizakatkan, maka tidak masalah. Jadi tidak di luar kemampuan. Karena di luar kemampuan dan tidak memaksakan diri, maka tidak apa-apa. Jadi zakat itu kan bagi orang mampu. Artinya dia dalam kategori tidak mampu, Bang Aldi ya. Iya, tak. Nah, kemarin juga saya sampaikan bahwa dalam maqasidus syar'i ada hibzuddin, ada hibzun nafas, ada hibzun nasl. Jadi artinya bahwa menjaga nyawa itu lebih wajib daripada menjaga agama. Saya bilang kemarin begitu. Dulu ada cerita contoh Al-Muwaffaq yang ingin pergi haji, sudah mengumpulkan uang, tapi begitu mau pergi, istrinya mengidam, ingin memakan, ada masakan yang dia cium aromanya sangat enak di belakang rumahnya. Suaminya diminta untuk meminta sedikit. Iya. Sampai di sana dijawab, ternyata rumah seorang janda dengan 6 orang anak. Orang itu menjawab, halal untuk saya, haram untuk tuan. Loh, kok bisa? Ternyata yang dimasak oleh janda ini adalah daging keledai yang sudah mati, artinya bangkai. Iya. Nah, secara agama itu haram karena memakan bangkai. Tapi secara nafas, untuk menjaga hidup nyawa, itu wajib dimakan supaya dia bertahan hidup, maka itu sah. Karena mendengar jawaban itu, maka Al-Muwaffaq ini menyumbangkan semua uang yang dia ingin pakai haji ke orang itu. Dia tidak jadi pergi haji. Nah, di suatu malam, Syekh Abdurrahman namanya, bermimpi ketemu 2 malaikat berbincang-bincang. Tahun ini tidak ada yang makbul, tidak ada yang mabrur hajinya, semuanya. Iya. Tapi karena satu orang, semuanya menjadi mabrur. Dan orang itu mendapat pahala haji mabrur walaupun dia tidak pergi haji. Siapa orang itu? Al-Muwaffaq. Syekh Abdurrahman terkejut, siapa Al-Muwaffaq? Kok bisa memabrurkan semua jamaah haji dan dia juga mendapat pahala mabrur walaupun dia tidak haji. Lalu dia berkunjung ke sana dan mendengar kisahnya. Dia hanya tukang sol sepatu di pojok pasar Damaskus. Lalu dia mengumpulkan hasil solnya itu untuk pergi haji. Iya. Tapi begitu mau berangkat, ada orang miskin yang tidak bisa makan dan makan bangkai supaya bertahan hidup karena ketidakadaan harta. Oleh karena itu, semua uang yang ingin dia pakai haji, dia sumbangkan ke janda tadi. Gara-gara itu pahalanya bisa memabrurkan semua jamaah haji yang saat itu berhaji, dan dia juga walaupun tidak haji mendapat pahala mabrur, mendapat pahala haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa jika ada orang sangat-sangat miskin, jangankan untuk hal yang wajib seperti membayar zakat, yang haram harus memakan bangkai saja dia boleh lakukan, maksud saya. Iya. Artinya boleh tidak dia tidak membayar zakat? Ya boleh-boleh saja kalau memang tidak mampu. Tidak bisa dipaksakan. Nah, itu Bang Aldi yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih untuk Anda di MCPAL. Untuk Anda pun yang masih semoga jawaban yang diberikan Pak Ustadz akan dapat mencerahkan untuk kita semua di MCPAL. Baik, yang ingin kembali bergabung bersama kami, silakan di 081 138 91024 yang ingin bertanya bukan saja seputaran zakat di MCPAL, seputaran apapun insya Allah akan coba kami layani di sini di MCPAL.
Iya, baik, untuk berikutnya masih di jalur WhatsApp di 0811389024. Tadi mungkin sudah dijawab langsung sama Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian zakat, Pak Ustadz, apakah boleh kita memberikan kepada sanak keluarga terdekat yang memang kondisinya kurang mampu? Misalnya kita berikan kepada nenek atau kakek kita. Tadi sudah dijawab. Sudah ya, Ya. bisa-bisa saja ya. Ya. Oke, baik, berikutnya selamat sore Bang Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membahas tentang zakat mal, yaitu zakat harta, berarti seluruh harta yang kita miliki akan termasuk dalam pembayaran zakat mal. Nah, perhitungannya bagaimana untuk zakat mal ini? Apakah selain harta emas dan ternak itu, apakah harta-harta lain juga akan menjadi sebuah kewajiban untuk dibayarkan zakat malnya, Pak Ustadz? Baik. Oke. Oh, tadi saya lupa di awal itu bahwa sebenarnya boleh orang lain membayarkan zakat fitrah. Oh iya. Iya, misalnya ada tetangganya yang mampu. Ya sudah, saya bayarkan zakatnya Oh, ibu. boleh misalnya, dibantu Pak. dibayarkan. Iya, Oh, iya. Kalau zakat fitrah ya Iya. boleh saja. Siap, Kita yang mampu membayarkan zakat fitrah orang-orang miskin itu. Itu Siap, tambah siap. bagus ya. Iya, betul. Oke, yang tadi pertanyaan masalah zakat apa saja ya? Zakat mal itu ya zakat harta, zakat badan ya. Jadi semua orang yang punya harta, tadi itu kategorinya. Emas itu ya namanya emas apa saja, mau gelang, mau kalung, mau anting. Jika di total 85 gram semuanya, maka wajib dibayarkan 1 tahun itu 2,5% dari harganya. Oke. Ya, jadi kalau harganya berapa tadi? 93 juta. 93 sebentar. 93.500 ya. Iya. Kalau 1.100.000. 2,5%-nya kan 2.337.000. Iya. Di 2.337.500 sekian. Itu setiap tahun. Nah, termasuk tadi itu zakat pertanian. Zakat pertanian ini meliputi apa? Jagung, kedelai, padi, kacang, apa saja yang pertanian. Iya. Ya, kategori pertanian. Cara zakatnya kan tadi, kalau itu pakai air irigasi, maka itu 10%. Kalau pakai air hujan, maka 15%. Nah, rata-rata yang di gunung pasti pakai air hujan, itu 15%. Ya, jagung. Setiap kali panen kalau pertanian, bukan 1 tahun sekali. Kalau 1 tahun itu 3 kali panen, maka 3 kali membayar zakat. Jumlahnya berapa? Tadi itu 15% dari setelah dipotong biaya tanam, biaya bibit, biaya garap, biaya angkut. Iya. Nah, berapa totalnya? Maka sisanya itulah yang diambil 15%. Mau padi, mau jagung, mau kedelai, semua. Lalu zakat perkebunan. Nah, zakat perkebunan itu apa? Kelapa, pisang misalnya. Itu kalau mencapai 2,5% dari harga emas tadi, emas 85 kan tidak mungkin misalnya. Tapi saja misalnya punya kelapa 1 kali panen sampai jutaan misalnya. Nah, itu wajib zakat juga. Oke. Wajib zakat tadi tetap 2,5 hitungannya, 1 kali panen. Nah, zakat profesi tadi itu zakat profesi DPRD misalnya. Iya. Guru, PNS, hakim, pengacara, ya itu semua harus dizakatkan 2,5%. 2,5% dari apa? Hitungannya tadi, kalau gajinya mencapai lebih dari 93 juta 1 tahun, seharga emas tadi, tetap patokannya emas 85 gram, maka dia wajib zakat. Tapi kalau gajinya kurang dari 93 juta 1 tahun ini, ya tidak per bulan, 1 tahun, dihitung dulu 1 tahun, ternyata gajinya 93 juta totalnya, atau lebih, maka wajib zakat. Tapi kalau kurang dari 93, tidak wajib zakat. Nah, bagaimana dengan dia punya hutang di bank misalnya? Nah, kalau dia punya hutang di bank, berarti orang ini sebenarnya tidak mampu untuk membayar zakat karena masih terhitung berhutang gorimin kan, gitu. Nah, terus zakat hasil usaha tadi, punya toko, punya mebel, ya, yang kita dapatkan dari toko, dari usaha kita, kira-kira totalnya setelah dipotong biaya modal, harganya ternyata sampai 40 juta misalnya. Pokoknya minimal 93 juta, seharga 85 gram emas tadi. Itu wajib zakat 2,5%, Bang Aldi.
Iya, 2,5%. Semua harta itu wajib di zakat. Nah itu kalau mal. Tapi kalau zakat fitrah, namanya zakat fitrah ini zakat fitrah itu artinya asal mula manusia. Jadi entah kaya entah miskin itu menurut Imam Syafi'i wajib zakat. Karena fungsi zakat itu adalah membersihkan harta. Apakah harta orang miskin itu bersih? Belum tentu. Termasuk harta orang kaya kan? Nah, karena ragu-ragu maka bersihkan saja dengan zakat. Masya Allah. Nah, tapi kalau tidak punya, sedekah ada. Sedekah itu apa? Tidak ada ketentuan namanya sedekah. Ya berapapun yang kita mampu, ya kita berikan. Kalau kita punya 1.000, ya sedekah. Misalnya 100 rupiah, ya silahkan. Punya 10.000, sedekahnya 1.000. 100.000, punya 100.000, sedekahnya misalnya 5.000, silahkan, tidak masalah. Namanya sedekah. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Siap, baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bertanya di MCPAL. Semoga ini pertanyaan akan memberikan dan kepuasan untuk Anda di MCPAL dari kebimbangan sebuah pertanyaan yang sedang Anda alami. Dan baik, satu pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Ini masih berhubungan dengan zakat mal atau zakat profesi nih. Tadi kalau dibilang zakat profesi untuk PNS mungkin sudah diorganisasi langsung sama Basnas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah zakat mal atau zakat profesi itu kadarnya boleh dikurangi nggak Pak Ustadz? Dan bagaimana jika tidak membayarkannya untuk zakat mal dan zakat profesi ini? Karena mungkin banyak yang di antara kita yang lalai terhadap misalnya hasil perkebunan, hasil pertanian, jagung sudah berton-ton tapi kadang lupa. Itu. Entah lupa atau memang sengaja nih Pak Ustadz. Makanya di surat At-Taubah itu ayatnya kan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah, namanya ambillah itu harusnya petugas zakat itu Basnas dalam hal ini yang membentuk UPZ setiap kelurahan desa. Itu jalan menagih, mengingatkan. Tidak bisa kalau nunggu orang. Karena namanya zakat ini sulit. Dulu Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar zaman Rasulullah itu sampai hurus pedang memerangi orang-orang yang tidak mau zakat karena susah. Termasuk cerita yang Sa'labah ini kan sampai dia itu mati dalam keadaan su'ul khotimah, kafir itu karena tidak mau berzakat. Bayangkan zakat kambingnya itu sampai 400 ekor. Berapa kambingnya itu? Zakatnya saja 400 ekor. Kan padahal kambing itu 41 saja. Nah ini dia 31 saja, kalau sapi 40. Dia sampai punya 400, zakatnya 400 ekor itu. Berarti berapa ribu punyanya. Nah itu saking beratnya. Nah zakat profesi ini adalah zakat yang dikeluarkan sebenarnya setahun sekali. Nah cuma oleh Basnas diambil per bulan. Nah cara menghitungnya adalah gaji kita ini kita tambahkan, kita kalikan 12. Misalnya satu bulan kita dapat gaji sekian, itu kali 12, artinya kali setahun. Kira-kira hasilnya berapa? Kalau hasilnya setara dengan harga 85 gram emas, maka wajib dibayar 2,5%. Nah 2,5%-nya berapa? Nah, misalnya 2,5%-nya tadi 2 juta sekian. 2 juta ini dibagi 12 berapa? Itulah yang diambil per bulan. Gitu caranya menghitung. Ya misalnya 2 juta, 2,5%-nya kan 2.300.000 sekian. Nah kalau dibagi 12 berapa? Nah, berapa ratus lah. Itu yang diambil setiap bulan. Sebenarnya 1 tahun sekali. Tapi oleh Basnas dan pemerintah dia mengambil per bulan. Ya tidak masalah. Tapi hitungannya tadi itu. Setelah ditotal 1 tahun kira-kira berapa? Kalau kurang dari harga 85 gram emas, maka dia tidak wajib membayar. Tidak boleh, berarti dia tidak mampu. Yang mampu itu yang melebihi 100 juta, itu boleh. Termasuk DPR itu berapa gajinya? Bupati, wali kota, kepala dinas, itu profesi dan wajib. Bukan hanya PNS-nya, jabatannya juga. Nah, kan dia kena 2 sebenarnya. PNS-nya kena dan jabatannya, karena dia pejabat kan. Pejabat ini profesinya dia. Kalau tidak membayar bagaimana? Ya tetap dosa. Kan larinya ke dosa saja. Kita tidak bisa maksa kan. Sama dengan orang tidak sholat. Ya agama sih nyuruh sholat, nyuruh puasa. Kalau tidak sholat, kalau tidak puasa. Karena zakat ini juga bagian dari rukun Islam. Rukun Islam itu 5. Syahadat, ya. Terus yang kedua adalah
sholat, yang ketiga puasa, yang ketiga zakat, baru keempat puasa, kelima naik haji bagi yang mampu. Artinya kalau tidak membayar zakat, ya sudah, mau gimana lagi? Ya kita sebagai ahli atau tokoh-tokoh agama hanya bisa menasihati, menyarankan. Nah, masalah dia mau sholat, mau zakat, mau puasa, kembali kepada diri masing-masing. Itu aja Bang Aldi. Ya kalau tidak bayar ya dosa tadi. Ya dosa. Ya kalau mampu ya bayar saja. Gimana caranya? Ya datangi pengurus masjid atau ke kantor Basnas. Kalau di Kota Bima kantor Basnas ada di Santi, ya di dekat Akbid itu kebidanan. Atau bisa ke Kementerian Agama, ke saya, ke zakat wakaf, Pak, saya mau zakatkan harta saya. Sudah, serahkan. Nanti oleh UPZ akan didoakan. Nah, itu saja. Iya, hitungannya tadi untuk mohon maaf PNS diambil per tahun per bulan ya. Ya memang itu dirasa meringankan. Kalau di per tahun mungkin agak memberatkan saya. Ya, hitungan langsung potong sekali dengan jumlah yang banyak itu mungkin agak memberatkan. Tapi cara menghitungnya begitu Bang Ali. Cara menghitungnya harus dikali 12 dulu, dikali setahun. Kalau dikali setahun ternyata kurang dari harga 85 gram emas. Tadi kita sepakat kalau 1 gram 1.100.000, maka 93.500.000. Nah, kalau kurang dari itu maka dia tidak wajib zakat. Baik, terima kasih untuk Anda di MC Val yang sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, cuman karena waktu yang membatasi kita. Itu artinya insya Allah besok lusa kita akan ketemu lagi di MC Val. Untuk Pak Ustadznya, terima kasih banyak sudah bersama kami. Banyak sekali ilmu yang bisa kita petik pada hari ini di MC Val. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah ada tema-tema menarik lagi yang akan kita coba hadirkan di Sajadah Ramadan di MC Val. Makanya tetap dengerin 102.4 Planet di MC Radio. Sekali lagi mohon maaf Ustadz. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah dengerin kami baik di laman Facebook maupun di frekuensi 102.4 Planet DMC. Langsung dari balik perangkat siar kami di Jalan Piraten dan Villa Bud Kesambo Mandiri Kota Bima. Aldi yang bertugas, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.